Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini saya akan membagikan pengalaman saya mengikuti kegiatan pembelajaran distance learning yang diadakan oleh PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi untuk para peserta Latsar CPNS tahun 2024. Akan tetapi sebelum itu, mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, nama saya Nabila Afifah Azuga. Saya berasal dari instansi Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau, Pekanbaru, dan dalam kegiatan Latsar ini saya berada di angkatan 7, kelompok 1 dengan nomor absen 3. Setelah memperkenalkan diri, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pemahaman saya terkait dengan metode pembelajaran distance learning baik secara sinkronus maupun asinkronus. Apa itu pembelajaran sinkronus dan asinkronus? Yang pertama, kita akan membahas tentang pembelajaran sinkronus. Pembelajaran sinkronus adalah pembelajaran yang dilakukan secara real time, yang dilakukan secara langsung antara para peserta Latsar dengan pemateri dan memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah serta saling memberikan feedback antara satu dengan yang lainnya. Dalam kegiatan Latsar ini, proses pembelajaran sinkronus dilakukan dengan menggunakan aplikasi telekonferensi, yaitu Zoom Meeting pada waktu yang telah ditetapkan. Adapun kelebihan dari metode sinkronus ini, yang pertama, setiap peserta dan pemateri dapat berinteraksi secara langsung. Adanya interaksi secara langsung ini dapat meminimalisir terjadinya perbedaan pemahaman antara para peserta dengan pemateri. Kemudian, dengan terjadinya komunikasi langsung tersebut akan mengakibatkan dan memberikan dampak positif, yaitu proses pembelajaran terjadi secara lebih dinamis. Adapun kekurangan dalam metode sinkronus ini, yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran sangat bergantung pada konektivitas internet yang baik. Kemudian, tidak seluruh peserta memiliki perangkat yang memadai untuk melakukan Zoom meeting. Selanjutnya, sedikit sulit untuk menyesuaikan jadwal yang benar-benar pas antara para pemateri dan peserta. Kemudian, tidak seluruh peserta dapat langsung memahami materi pembelajaran secara cepat. Hal ini bisa jadi diakibatkan karena adanya konektivitas internet yang kurang baik selama proses pembelajaran. Adapun metode selanjutnya yaitu metode pembelajaran asinkronus, yaitu proses pembelajaran yang dilakukan secara tunda. Secara tunda maksudnya di sini adalah pembelajaran tidak harus dilakukan sama-sama online, akan tetapi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang lain, yaitu dengan adanya Learning Management System atau biasa disingkat sebagai LMS. Di mana dalam LMS tersebut materi sudah dipersiapkan oleh pemateri agar dapat diakses oleh para peserta Latsar secara fleksibel, baik fleksibel waktu ataupun fleksibel tempat. Adapun kelebihan dari metode asinkronus, yang pertama, materi lebih mudah diakses oleh seluruh peserta, kemudian jadwalnya lebih fleksibel untuk peserta, kemudian lebih hemat untuk kuota internet, dan yang terakhir yaitu setiap peserta dapat menyesuaikan pengaksesan materi sesuai dengan kecepatan dari pemahaman masing-masing para peserta terhadap materi yang sedang dipelajari. Adapun kekurangan dalam metode asinkronus ini, yang pertama, komunikasi tidak langsung seringkali menyulitkan para peserta untuk dapat memahami materi dengan cepat. Kemudian, kurangnya interaksi sosial karena tidak terhubung langsung secara langsung dari para peserta dengan para pemateri. Selanjutnya, adanya minim pengawasan dalam pembelajaran sehingga seringkali terkadang para peserta kehilangan fokus dalam belajar. Sehingga pemahaman materi juga akan lebih lambat diterima oleh para peserta. Baiklah, sekian pemaparan saya terkait dengan metode pembelajaran asinkronus dan sinkronus. Selanjutnya, saya akan memberikan dan membagikan pengalaman saya terkait pembelajaran dalam kegiatan Latsar CPNS tahun 2024 ini. Yang pertama yaitu saya akan membagikan pengalaman pembelajaran saya secara sinkronus. Dalam pembelajaran sinkronus, kami, para peserta Latsar dan para pemateri menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Dalam pembelajaran sinkronus, para pemateri memaparkan materi-materinya dan selanjutnya akan melakukan sesi diskusi baik antara kelompok ataupun antara para pemateri dan
anggota kelompok. Nah, para peserta Latsar ya, para peserta Latsar diminta untuk memahami materi yang disampaikan oleh pemateri dan kemudian melakukan diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini kami diminta untuk membuat lagi kelompok kecil dari kelompok besar yang telah dibangun sebelumnya, sehingga diskusi akan berlangsung secara lebih khidmat dan lebih kondusif. Setelah kami membentuk kelompok dan berdiskusi antara kelompok kecil, kemudian kami menyampaikan dan memaparkan hasil diskusi kelompok kecil kami tadi kepada kelompok besar dan kepada para pemateri, sehingga diskusi berlangsung dengan lebih inklusif dan lebih banyak insight-insight yang kami dapatkan terkait dengan materi yang telah kami diskusikan dengan kelompok kecil sebelumnya. Setelah mengikuti pembelajaran sinkronus, selanjutnya kami para peserta Latsar juga mengikuti pembelajaran asinkronus, di mana dalam pembelajaran asinkronus ini kami belajar dari website yaitu swajarasnpintar.lan.go.id. Dalam website tersebut terdapat banyak sekali materi yang dapat kami akses dimanapun dan kapanpun, dan materi yang diberikan juga sangat lengkap dan sangat komprehensif. Websitenya juga berlangsung dengan sangat baik, tidak ada lag, dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Selain dari aplikasi Swajar, website lain yang dapat kami akses untuk mengikuti pembelajaran asinkronus adalah website Kolabjar asnpintar.lan.go.id. Baiklah, sekian pengalaman pembelajaran saya dalam mengikuti kegiatan Latsar CPNS tahun 2024 dengan metode pembelajaran distance learning, sinkronus dan asinkronus. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan dan pembagian pengalaman. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.